di kami semua, ya, di mana sekolah selamat pagi itu adalah sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu tanpa memandang ras, suku, dan agama, guys, yang ada di Batu. Kalau rekan-rekan yang di sini pernah mendengar film Anak Garuda yang gala premiernya di bulan Desember, itulah production house-nya adalah mereka sendiri. Itu adalah based on true story, cerita daripada film Anak Garuda. Tapi berhubung kena COVID, langsung tertunda untuk penayangan perdananya di sana. Nah, mudah-mudahan sharing pada pagi hari ini ya, bisa membantu rekan-rekan semuanya, juga bisa membantu anak-anak kita semuanya untuk bisa sampai lulus di sana. Karena 5% dari pendapatan kami itu disisihkan untuk biaya operasional sekolah di Selamat Pagi Indonesia. Oke, saya langsung aja di sini. Iya. Ya, perkenalkan di sini kita adalah High Desert PT Harmoni Dinamik Indonesia. Iya, dalam bahasa Indonesianya itu ada kantor kita. Kalau kita naik KRL turun di stasiun Cikini itu langsung kelihatan sekali. Iya, gedung kita yang paling unik, gedung kita yang heksagonal, ya, gedung sarangnya tawon. Ya, itu adalah gedung kami sendiri. Itu adalah rumah kami di Jakarta, guys. Iya. Nah, High Desert sendiri sudah ada di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua di sana. Iya. Dan kenapa sih kok kita pilih High Desert? Karena High Desert berbahan dasar dari perlebahan. Kalau berbahan dasar dari perlebahan, guys, ya ada di semua kitab suci umat beragama. Ada yang di Islam, ada Al-Quran, ada surat An-Nahl 689, kemudian ada juga yang di Alkitab, ada di Amsal 24:13, kemudian yang di Buddha dan di Hindu. Jelas-jelas, guys, kalau ada di semua kitab suci, itu kenapa? Ya, artinya apa? Itu adalah perintah dari Tuhan, ya. Yang ada di kitab suci itu kan ada perintah, ada larangan, dan ada cerita, guys, ya. Dan jelas-jelas di stated di situ, surat An-Nahl adalah madu adalah obat, guys. Yang mengatakan madu obat itu bukan kita, bukan saya, tapi yang mengatakan adalah yang Maha Kuasa sendiri, guys. Oke. Nah, High Desert sendiri sudah mendapatkan sertifikasi bermacam-macam, mulai dari sertifikasi ISO, sertifikasi H sendiri, ya, kemudian masuk dalam MIMS. Ini adalah referensi dari para dokter. Kalau para dokter mau nuliskan resep, itu referensinya lewat MIMS di sana, guys. Dan juga ada 17 macam produk kami yang sudah diakui oleh MIMS di situ. Artinya apa? Itu bisa di reimburse, guys, ya, kalau udah masuk di MIMS, ya. Kemudian kita juga masuk di APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kehalalannya pun juga kita, Balai POM juga ada di sini, ya. Nah, kita punya produk itu dihasilkan oleh CC Pollen Company, yaitu pabrik pollen yang terbesar dan tertua di dunia. Usianya sudah lebih dari 60 tahun lamanya, ahli di bidang perpolenan yang bernama dengan CC Pollen Company, di mana produk-produk kami pun juga dipakai oleh generasi presiden, ya. Bapak Ibu, kalau dipakai oleh presiden, apalagi White House, otomatis kan melalui beberapa seleksi-seleksi yang luar biasa ketatnya, ya. Di bidang olahraga pun kami pun juga direkomendasi sebagai makanan para atlet di Indonesia, di KONI, kemudian di Malaysia, dan juga di Filipina, KONI-nya Filipina. Artinya apa? Kalau dipakai oleh atlet, yang pertama bebas doping, bebas perangsang, ya. Kalau yang namanya atlet, kalau begitu tes urin ada perangsang, langsung diskualifikasi, guys, ya. Nah, apa aja sih yang disebut dengan produk-produk perlebahan? Produk perlebahan itu ada 4 macam, guys. Mulai dari yang kita kenal sama-sama adalah madunya sendiri, ya. Madu kita yaitu Clover Honey. Mungkin beberapa rekan-rekan di sini pernah lihat di medsos, kayak mungkin pernah di-sharingkan sama teman-teman dan lain sebagainya. Madu kita Clover Honey adalah madu yang terbaik saat ini. Mempunyai kadar air 17%, guys.
kadar air yang paling rendah saat ini. Di mana madu kami pun itu yang pertama adalah unprocessed, artinya tidak melewati proses apapun, guys. Jadi langsung dari sarangnya kita mampatkan di situ. Kita tahu bersama yang namanya madu fungsinya untuk apa aja? Untuk masalah-masalah pernapasan, ya, yang mana seringkali namanya COVID masuk lewat pernapasan. Nah, bisa dibantu oleh Clover Honey ini, guys. Masalah-masalah yang berkaitan dengan paru-paru. Nah, virus COVID mulai dari masuk di sini, pernapasan masuk ke paru-paru di situ. Kalau di ronsen udah kelihatan paru-parunya di situ. Kalau sudah masuk ke fase berikutnya, ya. Dan Clover Honey ini pun juga luar biasa untuk masalah-masalah pencernaan, guys. Iya. Itu pertama produk dari perlebahan. Apa sih sebetulnya yang namanya honey? Honey adalah sebetulnya mutahannya tawon, guys. Bayangkan, guys, mutahannya tawon aja sudah luar biasa. Apalagi makanannya, apalagi rumahnya sendiri. Setuju nggak, guys? Kalau setuju, kasih jempolnya dong. Ya, emotikonnya kasih jempolnya. Oke, saya lanjutkan berikutnya, di mana yang kedua dari produk perlebahan ada yang disebut dengan makanannya tawon, yang disebut dengan bee pollen, guys. Bee pollen kita ada dua macam, ada yang untuk dewasa dan untuk anak-anak. Apa sih bee pollen? Adalah serbuk sari bunga jantan, ya. Di mana bee pollen ini setelah itu kita teliti kandungannya dahsyat banget, mengandung 18 macam asam amino, baik asam amino esensial maupun yang non esensial, ya. Vitaminnya pun juga komplit mulai dari A, B1, B2, B3, C, D, E. Mineralnya pun bahkan, guys, ada 3 macam enzim, amilase, protease, sama lipase. Di mana jarang sekali ditemuin vitamin-vitamin yang ada di luar sana yang mengandung enzim, guys. Ya, sehingga apa? Tidak bisa di metabolisme dengan sempurna di situ. Nah, ada dua macam, yang satu pollen energi untuk dewasa, ya. Yang kedua adalah honey bee pollen untuk anak-anak. Nah, ini problem para ibu-ibu, ya. Biasanya kalau ibu-ibu problemnya kalau punya anak kecil apa nih kira-kira? Oh, anaknya rewel ya. Wah, kejar-kejar keliling kompleks ya. Susah banget makan. Betul ya. Kalau udah susah makan, mintanya apa? Mie instan, pentol-pentolan. Betul apa betul? Nah, setelah kita kasih honey bee pollen, guys, saya jamin, guys, ya, itu anak itu ngejar-ngejar ibunya minta makan, guys. Iya. Ini terbukti anak saya dari 6 bulan udah saya kasih honey bee pollen di sini. Iya. Ini yang kedua dari produk perlebahan. Yang ketiga dari produk perlebahan apa? Sarangnya tawon, guys. Iya. Sarangnya tawon di sini yang dikenal dengan nama bee propolis, guys. Bukan propolis cair, tapi bee propolis. Artinya apa bee propolis? Bee propolis adalah propolis dari bee yang diambil oleh bee, yang diambil oleh tawonnya sendiri. Ternyata menurut penelitian yang namanya sarangnya tawon adalah tempat yang paling steril di dunia, guys. Bahkan lebih steril dari ruang operasi maupun ruang ICU di situ. Nah, itulah kita manfaatkan untuk apa? Untuk benteng pertahanan tubuh, ya. I yang kedua yaitu imunitas tubuh. Benteng pertahanan tubuh. Kalau sudah tentara tubuh kita itu sudah loyo, lemah, akibatnya apa? Virus, kuman, bakteri akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dibentengin oleh apa? Bee propolis ini tadi, guys. Untuk antivirus, anti radang, anti bakteri, anti infeksi, anti kanker, bahkan gagal ginjal, diabetes, sangat luar biasa banget. Bee propolis ini, guys. Dan yang terakhir dari produk perlebahan yaitu Royal Jelly. Nah, banyak orang mengatakan bahwa Royal Jelly sama dengan madu. Padahal beda banget. Satu-satunya produk yang dikeluarkan dari tubuh lebah sendiri itu adalah Royal Jelly. Dikeluarkan lewat antenanya, guys, di situ. Ya, that's why kecil, premium di situ. Nah, ternyata setelah diteliti,
Itu kandungannya di sini ada beberapa rekan-rekan medis ya, ada gamma globulin, ada asetilkolin, ada kolagennya. Nah, bagi para wanita tentunya sudah tahu kalau udah kolagen bicaranya mengenai kulit. Betul apa betul? Untuk kulit supaya tidak mudah keriput. Untuk rambut supaya tidak mudah putih, ya. Untuk kuku juga di situ luar biasa Royal Jelly ini, ya. Selain itu, Royal Jelly pun juga banget luar biasanya untuk apa sih? Untuk masalah hormonal ternyata. Ya maaf, kalau yang wanita datang bulan yang tidak lancar, haidnya yang nggak karu-karuan, itu pasti juga sulit mendapatkan keturunan. Nah, disinilah peran daripada Royal Jelly membantu untuk menstabilkan, menormalkan siklus haid. Iya. Dan juga untuk apa? Untuk membantu kuantitas dan kualitas ovum maupun sperma. Bukan hanya masalah wanita, ternyata ya masalah hormonal pun juga dialami oleh para pria, ya para pria yang suka merokok, maaf, yang suka di pabrik-pabrik kena panas, yang suka duduk di depan komputer, di server dan lain sebagainya, itu rentan banget untuk masalah keturunan, guys, atau masalah hormonal di situ. Ya. Dan ternyata setelah diteliti pun Royal Jelly ini itu luar biasa untuk apa sih? Saraf, yang suka migrain, vertigo, stroke, stres, sulit tidur, epilepsi, itu sangat luar biasa dibantu oleh yang namanya Royal Jelly. Nah, guys, 3 produk ini kita sebut dengan Dynamic Trio, di mana Dynamic Trio ditambah Clover Honey menjadi 4-star, 4 bintang, ya, 4 bintang andalan kita, guys, di mana 4-4-nya ini itu untuk preventif dan kuratif, ya. Baik yang mereka-mereka yang tidak bermasalah saat ini kita tahu bersama yang namanya kesehatan itu number one, ya. Tidak ada orang yang tidak memikirkan kesehatan saat ini, ya. Di mana kita tahu bersama yang namanya COVID belum ada vaksinnya. Satu-satunya cara guys adalah imunitas tubuh kita yang bagus. Iya. Kalau imunitas tubuh kita drop, kita akan bisa tertular lewat orang OTG, orang tanpa gejala. Artinya apa? Dia membawa carrier virus COVID-19, tapi berhubung imunitasnya bagus, dia tidak terpapar, ya. Dia kena, yes, dites ternyata positif, tapi OTG. Tapi kalau dia berhubungan dengan orang yang imun tubuhnya turun, itu akan berbahaya sekali, guys. Jadi, guys, imun tubuh ya, itu yang utama, guys. Nah, untuk masalah-masalah yang sudah bermasalah, contoh seperti bukan hanya COVID, guys. Kalau COVID ini kan hanya baru-baru aja, ya. Penyakit virus COVID ini baru muncul bulan Desember di Wuhan, baru masuk di Indonesia bulan Maret. Padahal penyakit-penyakit yang lain itu juga jauh lebih berbahaya daripada COVID, guys. Ya, contoh kanker, ya. Contoh juga stroke, diabetes lah. Ya, penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya itu pun juga bisa dibantu oleh 4-star kita, guys, ya. Sudah banyak testimoninya karena HDSet sendiri sudah 26 tahun berkiprah di Indonesia, guys. Kalau 26 tahun tidak bermanfaat, tidak mempunyai hasil, pasti sudah tutup, guys, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di mana berikutnya adalah, nah ini adalah produk-produk turunan daripada 4 macam produk utama kita untuk anak-anak yang usia 10 ke atas, ini untuk para remaja, ya, ini untuk masalah-masalah pencernaan, ataupun juga masalah prostat, itu bisa dibantu dengan Sopameto, guys. Nah, bagi para pria,
yang usia 40 tahun ke atas itu waspada. Oke. Lebih baik mencegah toh daripada terpapar, daripada terkena, ya. Nah, ini adalah rangkaian daripada bipotenik kita, dan semuanya bahan dasarnya ada bipropolis, guys. Mulai dari ada facial wash-nya, kemudian ada APJ-nya, di sini adalah krem oles ya, salep untuk segala macam bentuk luka, guys. Luka terbuka, tertutup, serangga, sengatan matahari, herpes, wasir, keputihan, itu bisa dibantu oleh allopropolis krem kami ini. Asal cuma satu, guys, luka yang nggak bisa sembuh. Pasti rekan-rekan tahu ya, luka hati, cocok ya. Nah, kemudian ada pasta giginya, ini juga luar biasa untuk yang ini suka ngilu-ngilu, ataupun juga yang gusi berdarah di situ. Juga ada body lotionnya, body lotion kami juga langsung meresap ke dalam, ya. Kemudian ada hair care-nya untuk masalah ini, perawatan dan sampai ke kebotakan, ya. Ada shampoo, ada serum, dan ada conditioner-nya. Nah, pun juga kita punya skincare. Semua skincare ini itu berbahan dasar dari perlebahan, guys. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak menjelaskan skincare-nya, ada sesi khusus nanti bulan depan tentang skincare dan demo-demonya, guys. Nah, terus turunan-turunan daripada 4 macam itu ada yang disebut dengan propoelik di sini, guys. Nah, propoelik ini lagi viral banget ya terhadap COVID-19 ini. Nah, ternyata banyak sekali orang-orang yang sudah terpapar positif ya menjadi negatif setelah konsumsi daripada propoelik ini, guys. Nah, ada juga rekanan saya ya, itu dia punya anak, suami istri, beliaunya si istri ini kerja sebagai untuk ngetes swab. Istrinya itu rutin menggunakan propolis, sedangkan suaminya sama anaknya sulit banget untuk bisa konsumsi, ya. Ternyata, guys, ya, suaminya setelah pulang dari Jakarta itu positif COVID, guys. Anaknya terkena, dan luar biasanya si istri ini justru malah negatif, guys. Luar biasa. Beri aplausnya dong untuk propoelik kita dong. Ya. Nah, yang plus, yang kuning ini kalau untuk masalah-masalah ada cancer, baik yang preventif maupun kuratif. Iya. Ini sudah terbukti, guys, banyak juga yang sudah sampai stadium 4 dengan terapi jangka waktu tertentu, setelah dites lagi itu adalah negatif, guys. Oke. Nah, ini ada juga rangkaian daripada skincare yang namanya BB cream. Nah, ini disukain para istri, ya, dan dibeli para istri. Wah, untuk suaminya, guys. Yang namanya adalah Bi-Ultra untuk keharmonisan rumah tangga, ya, guys ya. Kata orang ya usia 20 sampai 30 itu pandangan hidup. Betul apa betul? Dipandang langsung teong. Usia 30 sampai 40 katanya pegangan hidup. Dipandang belum hidup, dipegang baru hidup ya. Usia 40 ke atas mulai perjuangan hidup. Diperjuangkan kadang-kadang belum tentu hidup. Nah, solusinya ini adalah Bi-Ultra. Tapi rekan-rekan bukan seperti gra-gra di luar sana ya. Begitu minum langsung on. No, Bi-Ultra tidak seperti itu ya, untuk menjaga stamina laki-laki ya. Ada juga lozengesnya berbahan dasar dari propolis. Kemudian, nah, Trimi ini untuk masalah kolesterol dan diet. Untuk yang hyperkolesterol, ya, kemudian yang triglyceride, itu bisa dibantu oleh Trimi di sini. Bahan dasar adalah chitosan dan royal jelly. Jadi diikat lemak-lemak yang LDL-nya yang di dalam tubuh kita, kemudian dibuang lewat feses, guys. Nah, yang terakhir di sini, ini tidak ada kaitannya dengan perubahan ya, ada efek pemurni air kita. Iya. Nah, langsung tancap di kran,
langsung minum di situ tanpa perlu digodok-godok lagi, guys. Nah, ini ada beberapa paketan dan lain sebagainya, ya. Nanti bisa di-share di belakang. Oke, guys. Nah, yang tadi saya udah sharingkan tentang imun tubuh. Ternyata imun tubuh saja tidak cukup. Perlu imun kantong. Setuju atau setuju, guys? Siapa yang mau imun kantong? Ya. Saya yakin yang pertama iman Anda pasti punya semuanya, ya. Semuanya pasti punya iman, kita berserah semuanya sama Tuhan. Kondisi COVID, kondisi pandemi atau outbreak di sini, ya wabah, ya. Yang kedua itu ada dua macam. Yang tadi saya udah sharingkan adalah I untuk imunitas tubuh. I yang kedua adalah imunitas kantong. Iya. Bagaimana kita bisa menyiasati saat ini ya dengan kondisi COVID yang serba kita tidak tahu ujung pangkalnya, ya nanti ke depannya bagaimana kita bisa menyiapkan financial keluarga. Iya, sehingga di dalam financial keluarga tidak terjadi resesi, guys, ya. Kita tahu sama-sama banyak negara di luar sana, baik di Asia maupun negara Amerika pun sudah masuk ke jurang resesi, guys. Nah, mudah-mudahan sharing pada pagi hari ini pun juga bisa membantu kita semuanya, ya. Di mana kita tahu bersama semua dari kita mempunyai dua lingkaran, guys. Lingkaran kebutuhan dan keinginan. Yang pertama di sini yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah lingkaran pendapatan Anda, ya. Di mana lingkaran yang namanya kita pasti punya kebutuhan beli rumah, ya. Rumah kita lihat pendapatan kita cuma sekian, ya. Akhirnya entar dulu aja beli rumahnya. Kemudian juga kepingin dong beli mobil. Tapi lihat lagi pendapatan sekian lagi, nanti dulu aja deh beli mobilnya. Juga pendidikan ke anak, tentunya setiap ibu, setiap bapak itu menginginkan pendidikan anak yang terbaik di situ. Tentunya kalau yang terbaik otomatis juga ininya juga terbaik pula. Setuju ya? Jalan-jalan juga kita potong-potong terus keinginan dan kebutuhan sampai akhirnya pas dengan lingkaran pendapatan kita. Iya. Katanya kan kencangkanlah ikat pinggang. Kalau menurut saya itu lebih bijaksana kalau kita memperbesar pendapatan kita sampai akhirnya sama dengan lingkaran keinginan dan kebutuhan. Siapa yang setuju? Yang setuju tolong jempolnya, emotikonnya di layar. Ya, oke. Thank you. Nah, kalau begitu saya bisa lanjutkan, guys. Berarti kita satu, ya, satu tujuan yang sama. Nah, untuk kita bisa memperbesar pendapatan kita tentunya ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah kerja double shift, ya. Dari pagi sampai sore, nyambung lagi malam sampai tengah malam, guys. Wow, kita bukan robot ya, kita perlu istirahat juga. Yang kedua adalah pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Wow, kita jadi kutu loncat, wah, ke perusahaan-perusahaan yang lain dan lain sebagainya. Tapi guys, berapa banyak orang yang bisa mempunyai kesempatan menduduki posisi direktur? Ya, tentunya jauh lebih sedikit. Berapa banyak kesempatan kita untuk sampai ke arah sana, guys? Ya, yang ketiga adalah partnership. Wow, diajak join atau kongsi sama teman. Awalnya, guys, itu bisa makan di piring masing-masing. Wah, join cafe. Sekarang kan marak tuh, ya kan, cafe 24 hours, join, ya. Udah, gue jagain aja, lu store modal aja. Nah, awal-awal bisa makan di piring masing-masing, guys. Kalau begitu kafenya jalan, mungkin nggak kira-kira itu dia makan di piring kita? Sangat mungkin sekali. Nggak usah ngomong teman, guys. Ya, saudara aja bisa gontok-gontokan masalah uang. Ya, ujung-ujungnya nanti. Nah, ternyata
Pilihannya adalah jatuh di wira swasta sendiri. Iya. Nah, kita lihat sama-sama apa dan bagaimana wira swasta yang sebelah kiri, ya. Kita harus lihat studi kelayakan. Kita juga harus sewa tempatnya, stok barangnya, fasilitas, gaji pegawai dan lain sebagainya. Pengadaan produknya bagaimana, sistem manajemennya bagaimana, ya. Hukumnya bagaimana, CV, PT, UD atau bagaimana? Pajaknya gimana, PPh-nya gimana? Jelas risiko tinggi, guys. Kebanyakan yang namanya usaha, duitnya duit siapa, guys? Duitnya bank, ya. Saya baru dengar 3 hari yang lalu ada rekanan saya itu buka kafe, guys, di Driorejo. Sudah habis 40 juta renovasi, tapi belum jalan. Apa enggak istighfar, guys? Setiap bulan kan harus bayar cicilannya, guys. Bayangin aja, 40 JT itu belum selesai renovasi, guys. Belum ngisi barang-barangnya. Aduh, Mak. Ya, kondisi seperti ini, berani-beraninya buka kafe dengan modal yang sedemikian puluhan juta. Wow, luar biasa. Ya, kalau berhasil, ya siapa yang nggak tahu kalau berhasil itu enak. Tapi kalau gagal, potensi tuntutan hukum di situ. Kalau nggak bisa bayar, apa nggak dikejar-kejar sama debt call? Iya. Nah, padahal yang sebelah kanan ini kita sama-sama menginginkan bisnis idaman. Bisnis idaman itu apa sih? Semua orang pasti menghendaki bisnis yang modalnya kecil, betul? Risikonya kecil, hasilnya minta besar. Padahal, guys, itu menyalahi hukum ekonomi. Yang namanya hukum ekonomi adalah modal kecil, risiko kecil, hasil kecil. Modal besar, risiko besar, hasil belum tentu. Nah, kita lihat sama-sama bisnis idaman, ya. Pendapatan besar, waktunya bebas sambil juga ngurusin anak, ya, masih stay at home. Kita sama-sama mendukung program pemerintah, ya, DRS. Ya, kalau nggak penting-penting amat, ya jangan keluar rumah. Ya, kita tahu sama-sama kondisi COVID ini semua provinsi itu naik dengan luar biasa. Ya, ekspansi usaha tidak tergantung rayon, tidak tergantung region. Meskipun Anda di Jawa, Anda bisa ekspansi ke Papua. Anda di Jawa, Anda bisa ekspansi ke Makassar di situ. Ya. Tidak dibutuhkan pendidikan pengalaman tertentu. Aduh, ya kan saya itu lupa, saya nggak kuliah, Pak. Kalau saya kerja ikut orang, nggak mungkin. Pasti ditanya ijazahnya, S1, S2, S3, ataupun S tung-tung. GPA-nya berapa? Ya, IPK-nya berapa? Kalau IPK kurang dari 3, waduh, susah banget ya untuk bisa naik ya. Sistem sudah terbentuk bisnis idaman. Ya, jelas kita maunya Pak, ya sistemnya kan sudah teruji di situ. Dan yang terakhir adalah peluangnya besar. Ada nggak sih bisnis idaman seperti itu? Ternyata ada, guys. Apa itu bisnis network marketing? Ya, bisnis network marketing. Bisnis network marketing ini menganut konsep apa sih? Others People Money, OPM. Ya, seperti halnya dengan Gojek, ya, Grab itu adalah OPM, Others People Money, guys. Ya, tuh, kok bisa? Iya, sepeda motor. Emangnya sepeda motornya punya Gojek? Enggak. Kalau mau memperbesar usahanya, ya tinggal aja panggil orang-orang untuk bisa jadi membernya Gojek, udah bisa doing that business. Nah, itu sebetulnya adalah network marketing. Padahal kita di iDesert mulai 9 sudah memakai sistem itu, guys. Iya, kita itu lahirnya prematur. Lahir lebih dahulu, iya. Padahal kita lihat sama-sama, guys, 3 sistem utama jenis bisnis di sini yang umum dipakai. Mengembangkan sistem sendiri. Oke, kalau kita punya modal yang sampai ratusan bahkan miliaran, kita bisa buka sendiri dan kita create sistem sendiri. Iya, itu kalau kita punya modal ratusan. Guys,
Kalau sekarang kita mau buka bisnis, modal cuma jutaan, bahkan puluhan juta, nanggung. Betul apa betul, guys? Yang kedua adalah waralaba. Kita beli sistem yang sudah jadi. Kita beli master franchise. Kentucky, McDonald, dan lain sebagainya. Jelas pasti menguntungkan. Tapi, Bo, ya, yang namanya beli sistem yang sudah running, well, wow, harganya itu bisa puluhan, bahkan ratusan miliar di situ. Iya. Yeah. Nah, yang ketiga, yang saya rasa cocok untuk kita semua adalah pemasaran jaringan atau network marketing, atau yang disebut dengan OPM, Others People Money. Ya. Banyak sudah, saya yakin dan percaya, beberapa rekan-rekan tahun 2000-an awal sudah banyak melihat atau membeli buku-buku Robert Kiyosaki di Gramedia, ya. Buku tentang cash flow quadrant, buku tentang business school, helping people business, yang menceritakan tentang network marketing atau others people money, guys. Dari buku sukses, majalah Success Magazine, dari buku Berpikir Menjadi Sukses, ya. Kemudian dari Warta Ekonomi tahun 2000 aja sudah di sini tertuliskan, ya. Distributor network marketing itu menduduki urutan pertama, ya. Memang udah expired tahun 2000. Sekarang tahun 2020, ya jelas. Di mana distributor network marketing top leader kami pun sudah mempunyai income lebih dari 5 miliar per bulannya, ya. Nah, ternyata network marketing itu ada pelajarannya, guys, ada jurusannya. S2 Network Marketing di Amerika sana. Ada Stanford University, ada Utah Valley, ada Illinois, kemudian ada Southern California yang mempelajari khusus. Jadi gelarnya adalah Master Network Marketing. Wow, keren. Nah, tentunya rekan-rekan di sini tidak asing dengan yang namanya network marketing. Tapi guys, kita perlu kriteria nih, mana sih network marketing yang bagus? Sama halnya toko di luar sana, ya, atau kontraktor di luar sana, atau accounting di luar sana. Apakah semua kontraktor itu jujur? Apakah semua accounting jujur? Belum tentu jawabannya. Apakah toko-toko di luar sana juga jujur? Belum tentu. Kita harus punya kriteria. Nah, demikian halnya dengan kita memilih network marketing. Apa-apa kriterianya? Kita lihat yang pertama adalah dari pendidikannya. Apakah network marketing tersebut itu mendidik kita, mementorin kita untuk bisa menjadi seorang pengusaha, untuk mempunyai mindset sebagai seorang pengusaha. Iya, nanti kita akan bahas. Nah, dari segi perusahaan tadi udah saya sempat singgung, 26 tahun guys, network marketing High Desert sudah berdiri. Kalau perusahaannya nggak bagus, tidak akan mungkin kita melewati 3 krisis ekonomi. Mulai 98, 2007, dan 2017, 2018 kemarin, itu juga gonjang-ganjing di situ. Ya. Kemudian produknya udah sempat saya sharingkan, dan nanti akan kita bahas tentang potensi bisnisnya seperti apa. Nah, ini adalah pendidikannya yang sudah lebih dari 23 tahun berpengalaman. Ya. Support system kita pun semuanya sekarang sudah digital, ya, online semuanya. Anda sudah, yang penting di rumah ada sinyal WiFi, sudah bisa doing this business. Anda sudah bisa belajar tentang bisnis ini full online, dropshipper, ya. Nah, event-event yang ada sekilas tentang support system kita, tentang training-training. Nah, ini ada, ya. Ada di bill YouTube, ya. Ada nanti Anda minta pada orang yang mengundang Anda. Event-eventnya pun kita juga doing online via Zoom maupun via YouTube channel, ya. Nah, keuntungan apa sih yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, jelas kita independent business owner. Kita mempunyai penghasilan yang tidak terbatas, ya. Sama halnya dengan kita memberikan cek, saya berikan Anda cek. Anda tuliskan sendiri, Anda perlu 5 juta, 10 juta, 50 juta, iya. Anda tulis sendiri di situ.
royalti dan saham kepemilikan ya saham perusahaan, di mana Anda tidak merintis di Papua, Anda tidak mempunyai rekanan bisnis di Papua, tapi Anda menikmati sekian persen dari omset Papua. Wow, iya. Kemudian, nah ini yang luar biasanya adalah dapat diwariskan, guys. Iya. Diwariskan apa? Yang diwariskan adalah aset bisnisnya. Iya. Diwariskan kepada siapa? Kepada suami atau kepada istri atau kepada anak. Ya, aset bisnisnya. Bukan hanya income-nya, tapi aset bisnisnya itu yang utama. Ya. Kalau kita kerja di sebuah perusahaan, kita sampai posisi direktur, kira-kira guys, bisa nggak kita ngomong sama anak kita, nak, tolong gantiin posisi Bapak sebagai seorang direktur di perusahaan A. Diketawain ya kan, karena kita bukan pemiliknya guys, tapi di sini kita bisa mewariskan apa yang kita sudah rintis ya sekian tahun, nanti bisa diteruskan kepada anak kita ya. Jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara, kesempatan untuk pengembangan kepribadian. Nah, ini yang saya paling banyak dapat guys. Dulu saya suruh ngomong di depan banyak orang seperti ini, waduh, yang namanya dengkul itu kelopakan semuanya, gemeter semuanya. Tapi luar biasa banget, lewat pengembangan diri di HRS, kita betul-betul dibentuk, guys. Ya. Terus kesehatan jelas kita dapatkan, kesejahteraan keluarga, yes. Nah, founder visi 2010 yang tadi, yang anak-anak saya dan anak-anak Anda yang sudah bergabung di High Desert itu merupakan anak-anak Anda juga, adik-adik Anda. 5% dari pendapatan itu disisihkan untuk operasional mereka dengan sukarela, ya. Oke, nah apa dan bagaimana sih hak modal di bisnis kita cuma 150.000 saja di region 1 di Jawa. Kalau region 2 165.000 ya. Nah, setelah kita punya kartu diskon, punya nomor ID untuk bisa menjalankan bisnis, kita punya 2 hak. Hak yang pertama, Anda bisa ngecer. Anda beli harga distributor, Anda jual harga retail, keuntungannya 20 sampai 25% masuk kantong. Ya. Yang kedua adalah hak sebagai seorang enterpriser sebesar 5%. Iya. Kira-kira guys, enak yang pertama atau yang kedua guys? Pengecer atau enterpriser? Wah, kelihatannya besar yang pertama ya guys ya. Tapi kalau kita lihat sama-sama di luar sana, pengecer mie instan sama agennya mie instan, kira-kira sukses mana? Kira-kira kaya mana? Anda tinggal pilih di situ ya. Nah, kalau kita sebagai seorang enterpriser, di mana seperti ini, Anda mengkoordinir rekan-rekan di situ. Di situ saya ilustrasikan ada 5. Kalau 5 masing-masing 5 seperti demikian, ya sampai 15.000 di level ke-6, ya. Dan masing-masing dari pembelanjaan mereka kita mendapatkan 5%, ya. Nah, ini adalah jenjang-jenjang peringkatnya, ada training-trainingnya sendiri, ya, di mana Anda lihat sama-sama adalah 5% rata-rata yang kita bisa dapatkan di situ, selain hak-hak yang lainnya. Ya. Oke, nah saya masuk ke potensi penghasilan. Tentunya kalau kita mau berbisnis, kita harus hitung dong, potensi penghasilan kita itu berapa besar, sampai bisa berapa besar. Iya. Contoh, kalau kita ngelesin 1 jam dapat 100.000, ya kita ngelesin 24 jam, karena 1 hari kan tidak ada lebih dari 24 jam ya guys ya. Berarti potensi penghasilan Anda itu dalam 1 hari itu cuma 2,4 juta. Ya itu tanpa tidur, tanpa makan, tanpa mandi. Tentunya nggak mungkin, ya 2,4 juta. Berarti 1 bulan kalau kita kaliin 2,5 kali ini, berarti berapa ya? Berarti potensinya cuma 70-80 jutaan.
ya 75 juta itu maksimum mentok ya. Tapi bulan berikutnya langsung masuk ICU. Nah, di sini guys, saya ingin sharingkan potensi penghasilan sebagai seorang diamond leader, di mana kalau kita punya rekanan 5, kalau diamond leader itu kita punya rekanan 5, dan masing-masing 5 ini mencari 5, dengan omset 900 ribuan, kurang lebih di sini, ya, atau rupiahnya kurang lebih sekitar 1,5 juta, ya. Itu adalah nilai BV-nya. Apa itu BV, BP, nggak usah pusingin, itu ada trainingnya online, ya. Masing-masing dari ini kita mendapatkan 5%. 5% dari 4,5 juta, berarti kita dapetin 200 sekian, ya. Level 1, level 2, sampai seperti itu, sampai level 8, ketemunya adalah 12 miliar, guys. Itu potensinya, ya. Namanya usaha, hambatan, rintangan, gangguan, halangan, itu banyak atau banyak banget? Saya bukan nanya banyak atau sedikit, guys, ya, tapi banyak atau banyak banget. Iya, yang pastinya banyak banget. Iya. Contoh nih, kalau kita usaha ternyata dari modal 100 juta, kita coba running 12 bulan, tinggal 1 juta modal kita, whatever the business is, ya. Artinya setelah dikumpulkan, ini barang-barangnya di total tinggal 1 juta, guys, setelah bulan 13. Kira-kira usahanya itu ditutup atau diteruskan? Nah, guys, kalau di bisnis ini berhasil 1% aja, 12 miliar kali 1%, kita masih mendapatkan 120 juta. Wow, amazing katanya, ya. Dengan modal 150 ribu, kita coba minta nomor wifi-nya. Coba running di kemarin tuh siapa namanya? Yang kerja sama JNE itu. Running di bisnis, ya. Selama setahun, ternyata gagalnya sampai 99%, hanya berhasil 1%. Kita masih bisa mendapatkan 120 juta per bulannya. Menurut Bapak Ibu sekalian, bisnis ini layak atau layak sekali untuk dicoba? Kalau Anda layak sekali, tolong jempolnya dong. Emotikonnya atau jempolnya ditaruh di kamera. Oke, thank you guys. Nah, kalau kita sudah lihat potensi penghasilannya, bagaimana peluang saya, Pak? Highrise kan sudah 26 tahun, Pak. Apakah peluang saya udah sedikit, Pak? Ayo kita bicara data. Kalau kita bicara peluang, kita tidak bisa melihat efek kodok. Efek kodok itu apa? Di sawah, wak 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 wak. Kedengarannya, suaranya itu banyak kodoknya. Padahal, Anda tahu kodoknya berapa? Cuma 2. Efek kodok, saling saut menyaut. Nah, itulah. Oh, udah tahu HD. Saya sudah tahu HD. Ini, itu, dan lain sebagainya. Ayo kita lihat bukti faktanya di sini. Mulai 94, Enterprise High Desert 0. Tapi jumlah penduduk saat itu 160 juta jiwa. Ya. Saya update tahun 2020. Ini adalah angka 2018. 2020, jumlah enterpriser 1,7. Berarti ada penambahan 1,7 enterpriser baru, ya. Sedangkan tahun 2020 penduduk Indonesia hampir mendekati 300 JT. Saya bulatkan aja 300 JT, berarti ada penambahan penduduk baru atau orang baru sebesar 140 JT, guys. Penambahan enterpriser 1,4, penambahan manusia baru 140 JT. Kira-kira makan penambahannya itu kira-kira habisnya kapan ya? Makan penambahannya aja kita nggak mampu, guys. Apalagi makan induknya yang 160. Setuju, setuju. Kalau setuju berikan jempolnya dong. Jempol. Oke, guys. Nah, yang terakhir dari saya, ya,
Nanti di luar sana Anda pasti akan ditanyain. Ya, orang nanya itu enak guys, nggak pakai mikir. Yang mikir siapa? Yang jawab tentunya. Ya, wah bisnis network marketing itu, ya yang nguntung-nguntungin yang atas itu ya. Kalau aku nguntungin yang atas, enggak mau aku berbisnis. Ngapain aku bisnis nguntungin orang lain? Guys, ayo kita lihat sama-sama. Kita beli baju di toko baju, kira-kira toko bajunya untung nggak? Ya jelas untung lah. Ngapain kalau nggak untung buka toko? Setuju nggak? Terus tokonya itu ambil dari agen nggak? Ya iyalah, ambil dari agen. Untung nggak agennya? Untung guys. Agen dari mana? Ya dari kemudian ke pabrik. Ya, pabrik kain, pabrik benang, pabrik kapas atau petani kapas. Semuanya mendapatkan keuntungan, guys. Iya. Itulah yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Iya. Tidak ada di dunia ini yang tidak saling menguntungkan, guys. Iya. Loh, Pak, mohon maaf, ngerampok bank itu loh, Pak, kan dia nggak nguntungin orang lain. Wait, siapa ngomong ngerampok bank tidak nguntungin orang lain? Beli bajunya di mana? Beli celuritnya di mana? Apa nggak nguntungin toko celuritnya? Iya. Oke, pertanyaan yang kedua. Percuma aku jalanin kayak gini-gini ini. 6 bulan aku jalanin itu loh, dapatnya cuma 5 juta. Ngapain? Nggak, kurang lebih nggak sampai 1 juta sebulan. Saya tanya dia, lu gimana jalaninnya? Ya kan? Lu seminggu 1 hari itu jalaninnya berapa jam? Oh, ya nggak tiap hari. Ini kan bisnis part time. Apakah dia salah, Bapak Ibu? Enggak, betul. Ini bisnis part time. Oke, enggak tiap hari. 1 minggu aja meluangkan waktu untuk jalankan bisnis ini berapa jam? Dia ngomong 3 sampai 5 jam di sini. Oke, saya hitungkan, guys. Saya ambil 5 jamnya. Oke. 1 bulan ada 4 minggu, berarti 4 kali 5, ketemu 20 jam per bulannya. Kata dia kan 6 bulan jalankan, guys. Saya kali dengan 6 kali 20 ketemunya 120 jam. Kalau kita rata-rata bekerja atau punya usaha atau buka toko, 1 harinya kurang lebih 8 jam. Setuju? Betul ya? Berarti 120 jam ini saya bagi 8. Ketemunya berapa? 15 hari kerja. Guys, 15 hari kerja dapat 5 juta, kira-kira lumayan atau lumayan banget? Berarti 1 bulan sudah 10 juta, guys. Bukan dihitung dalam masa kita untuk tanda tangan formulirnya atau kita sewa setannya. Sewa setan di mall, tapi 1 hari buka, 1 minggu tutup. 1 hari buka lagi, aduh capek deh, 2 minggu tutup. Kira-kira apakah bisa dihitung mulai dari sewanya? No, dihitung dari jam terbangnya tentunya, guys. Yang terakhir, ya. Nah, aduh kalau kayak gini, aku lihat temanku itu loh, dengar temanku itu loh gagal, ya kan? Si A gagal, si B gagal, si C gagal. Ya. Saya nanya, ya di luar sana itu loh, guys, kita lihat sama-sama. Orang buka resto, ada yang berhasil nggak? Sampai punya cabang, sampai dia sukses, sampai dia kaya, ada? Ada. Tapi ada nggak orang yang buka resto, buka depot, kemudian tutup? Ada apa ada? Kontraktor yang kaya ada? Ada. Yang bangkrut ada? Ada. Iya. Sama halnya dengan kita kuliah. Yang lulus bahkan sampai kumlot ada? Ada. Yang DO ada? Ada. Pertanyaannya, salah siapa? Apakah salah pendidikannya? No, bukan salah pendidikannya. Tapi salah manusianya, guys. Setuju, guys? Kalau setuju, jempolnya dong di kamera, emotikonnya.
Ya. Oke, nah ini saya tunjukkan adalah mentor-mentor saya, semuanya di sini adalah Pak Julianto Eka Putra, yang beliau sudah doing di bisnis sudah 26 tahun, guys. Ya, beliau dulunya AO, Account Officer di sebuah bank swasta di Surabaya. Ya, saat ini beliau tinggalnya di Surabaya, di perumahan yang paling elit di Surabaya, yaitu Citraland. Ya. Kemudian ada Pak Chandra Gunawan, memulai bisnis ini sejak kuliah. Ya. Kemudian ada Dr. Roy, beliau sebagai seorang medis. Kemudian ada Pak Leon dan Bu Anggraini, beliau ada kakak ipar dan kakak saya, ya, konsultan pajak sama dosen, ya, Bu Anggraini. Terus ada Dr. Henamin dari dokter senior banget dari Palembang. Kemudian ada Dr. Felix Tarigan yang usianya saat ini 80 tahun, tapi luar biasa semangatnya. Ya. Beliau bersama dengan istrinya menjalankan bisnis ini. Terus ada juga yang Dr. Ivan Husada, Chief Medical Consultant kita, guys. Ya. Yang posisinya ada di Semarang. Kemudian ada kontraktor Ibu Mediawati dari Bandung. Kemudian juga ada kontraktor Pak Hosea Santoso dan istrinya adalah mantan agent insurance MDRT, tapi beliau memutuskan untuk full time di bisnis ini di Pulau Dewata. Yeah. Terus ada Adi Siswanto, seorang profesional, dulunya itu judi mabuk-mabukan, tapi insaf balik ke jalan yang benar, ya. Bukan Adi Purnomo ya, tapi Adi Siswanto, mirip-mirip Adinya. Terus ada Pak Tony Hermawan Adikarjo, profesional juga. Kemudian ada Bu Jusari, ibu rumah tangga, dan suaminya ada Pak Haryandi, salah satu direktur dari perusahaan cat yang terbesar di Indonesia. Kemudian ada Bu Yati atau Bu Supriyati, ya, PNS di mana? Di Medion. Kemudian ada karyawan swasta, Pak Deki dan Bu Febi ada di Jakarta. Dan yang sebelah kanan bawah ini, ya, ini mantan pacar saya. Ibu Nana, ya. Yang dulunya saya bekerja sebagai seorang profesional juga, ya, sebagai seorang wakil direktur di perusahaan baja yang terbesar di Indonesia bagian timur, guys. Ya. Kemudian ada Pak Arif, dosen S2 di Jakarta. Pak Edi Hanjaya, seorang pengusaha di Kediri. Kemudian ada Pak Wendy yang punya bandar Jakarta. Wow, pasti yang di Jakarta dan sekitarnya tidak ada yang tidak kenal yang namanya bandar Jakarta, betul? Terus yang hanya lulusan SMA, Pak Alex Sutoyo, Pak Mulyadi di Semarang, Pak Nugroho di Surabaya. Mereka pun juga bisa berhasil di bisnis ini. Yang mahasiswa, Pak Ino, ada Bu Limeli, ibu rumah tangga, Pak David, kemudian ada Pak Joni dari Medan, Pematang Siantar, kemudian ada Bu Shirley, ini adik kandung saya sendiri, tapi beliau sebagai sponsor saya, karena saya telat untuk tobatnya. Jadi saya jadi downline-nya beliau. Kemudian ada Bu Devi, seorang pengusaha di Makassar. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, ya, nantinya di luar sana ada 3 tipe orang. Tipe orang yang pertama, MLM-nya, nggak mau ya nggak mau, enggak, nehi. Orang yang menolak tanpa alasan. Ada apa ada? Tipe orang yang kedua adalah tipe orang yang, udahlah, lu jalan-jalan dulu aja deh. Kalau lu udah sukses, lu ngajak gua deh nanti. Tipe orang yang menunggu bukti, guys. Iya, itu adalah saya dulu, tipe orang yang kedua, ya, jangan niru saya. Tapi ada tipe orang yang ketiga, yaitu tipe orang yang membuktikan bahwa bisnis ini jalan. Siapa itu tipe orang yang ketiga, tipe orang yang membuktikan bahwa bisnis ini jalan? Anda semuanya yang ada dalam ruangan Zoom meeting ini adalah tipe yang ketiga, tipe yang membuktikan bahwa bisnis ini jalan. Yang terakhir dari saya, guys, siapa dari antara Anda